Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Eva Yulianti dan Lili Sisnawati ingin mempresentasikan makalah motivasi belajar. Pengertian motivasi. Pada dasarnya, motivasi adalah suatu usaha yang disadari untuk menggerakkan, mengarahkan, dan menjaga tingkah laku seseorang agar ia terdorong untuk bertindak melakukan sesuatu sehingga mencapai hasil atau tujuan tertentu. Menurut Clayon Aldever, motivasi belajar adalah kecenderungan peserta didik dalam melakukan kegiatan belajar yang didorong oleh hasrat untuk mencapai prestasi atau hasil belajar sebaik mungkin. Motivasi dipandang sebagai dorongan manual yang menggerakkan dan mengarahkan perilaku manusia. Termasuk perilaku belajar dalam motivasi, terkadang adanya keinginan yang mengaktifkan, menggerakkan, menyalurkan, dan mengarahkan sikap serta perilaku pada individu belajar. Motivasi merupakan faktor penggerak maupun dorongan yang dapat memicu timbulnya rasa semangat dan juga mampu menambah tingkah laku manusia atau individu untuk menuju pada hal lebih baik untuk dirinya sendiri. Motivasi sebagai keseluruhan daya penggerak di dalam diri peserta didik yang menimbulkan kegiatan belajar yang menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar dan memberikan arah pada kegiatan belajar sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar itu dapat tercapai. Motivasi adalah perubahan dalam diri atau pribadi seseorang yang ditandai dengan timbulnya perasaan dan reaksi untuk mencapai tujuan. Motivasi dapat ditinjau dari dua sifat, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah keinginan bertindak yang disebabkan dorongan di dalam individu tersendiri, sedangkan ekstrinsik adalah motivasi dari orang lain. Motivasi belajar adalah proses memberi semangat belajar, arah, dan kegigihan perilaku. Artinya perilaku yang termotivasi adalah perilaku yang penuh energi, terarah, dan bertahan. Dari berbagai pengertian di atas, diambil pengertian bahwa motivasi belajar adalah suatu dorongan atau daya penggerak dari dalam diri individu yang memberikan arah dan semangat pada keinginan belajar sehingga dapat mencapai tujuan yang dikehendaki. Jadi, peran motivasi bagi peserta didik dalam belajar sangatlah penting. Dengan adanya motivasi akan meningkatkan daya berpikir atau mengarahkan proses belajar sehingga akan diperoleh keefektifan dalam belajar. Terdapat 6 konsep penting motivasi. Yang pertama, motivasi belajar adalah proses internal yang mengaktifkan atau memandu mempertahankan perilaku dari waktu ke waktu. Yang kedua, motivasi belajar bergantung pada teori yang menjelaskan dan merupakan suatu konsekuensi dari penguatan atau referensimen. Yang ketiga, motivasi belajar dapat ditingkatkan dengan penekanan tujuan-tujuan belajar dan pemberdayaan ambisi. 4. Motivasi belajar dapat meningkat apabila dosen mengembangkan minat mahasiswa. Yang kelima, motivasi belajar dapat meningkat pada diri mahasiswa apabila dosen memberikan gambaran yang memiliki kontinen spesifik dan dapat dipercaya. 6. Motivasi berprestasi dapat didefinisikan sebagai kecenderungan untuk mengupayakan keberhasilan. Lalu jenis-jenis motivasi. Yang pertama, motivasi primer, yang kedua motivasi sekunder. Terus, motivasi dapat dilihat dari sifatnya. Yang satu, motivasi intrinsik dan motivasi intrinsik. Biggs and Telfer menyatakan bahwa ada 4 golongan motivasi belajar peserta didik. Yang satu, motivasi instrumental. Peserta didik belajar karena dorongan oleh adanya hadiah atau menghindari hukuman. Yang kedua, motivasi sosial. Peserta didik belajar untuk penyelenggaraan tugas, dalam hal ini keterlibatan peserta didik pada tugas menonjol. 3. Motivasi berprestasi. Peserta didik belajar untuk meraih prestasi atau keberhasilan yang ingin ditetapkan. Yang keempat, motivasi intrinsik. Peserta didik belajar karena keinginannya sendiri. Prinsip motivasi belajar. Yang pertama, pujian lebih efektif. Yang kedua,
pemahaman yang jelas. Yang ketiga, semua peserta didik mempunyai kebutuhan psikologis. Yang keempat, motivasi yang berasal dari diri dalam individu lebih efektif. Yang kelima, motivasi yang besar dan erat hubungannya dengan kreativitas peserta didik. D. Cara guru meningkatkan motivasi belajar. Yang pertama, memberikan angka atau nilai yang besar. Yang kedua, hadiah. Yang ketiga, saingan, kompetisi. Yang keempat, ego. Yang kelima, memberi ulangan. Yang keenam, mengetahui hasil. Yang ketujuh, pujian. Yang kedelapan, hukuman. Yang kesembilan, hasil untuk belajar. Yang ke-10, minat. Yang ke-11, tiruan atau diskusi. Mungkin sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.